سعدنا في الدنيا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala famin ma'asil qalbi. Malam Selasa yang lalu menerangkan tentang maksiatnya hati. Jadi sekali lagi saya sampaikan, anggota badan kita yang bermaksiat itu bukan hanya sekedar mata saja, bukan sekedar telinga saja, tapi hati juga bisa maksiat. Ya. Kemarin diterangkan bahwa maksiatnya hati atau maksiatnya qalbu adalah asyakku fillahi ta'ala, ragu atas sifat-sifat Allah dan kekuasaan-kekuasaan Allah, bahkan juga asma-asma Allah, ragu, bimbang dia, bener enggak sih? Katanya Allah maha mengabulkan semua doa hambanya, tapi kok aku doa kok berkali-kali kok gak dikabul-kabulkan kan gitu ya. Nah ini akhirnya jadi ragu, ya, akhirnya jadi bimbang. Ya. Kemudian selanjutnya adalah wal amnu mim makrillah. Wal amnu lan ngemenaken min makrillahi saking upayane Allah. Artinya yang kedua maksiatnya hati itu adalah ngamanaken atau dimakna mereka tidak takut atas kekuasaan Allah. Allah punya kuasa, bagi hamba yang tidak mau bersyukur akan disiksa, ya kan? Inna azabi lasyadid. Bagi hamba yang tidak mau melakukan atau melaksanakan perintahnya juga akan disiksa. Itu dalam hatinya tidak takut, sehingga gampang untuk berbuat maksiat, mudah untuk melakukan mungkarot, berbuat mungkar. Nyuri gak takut, padahal dia tahu itu kalau nyuri itu dosa. Kalau dosa itu nanti masuk neraka. Ninggalkan perintah-perintah Allah gampang, ya gampang. Gak takut dia. Lebih takut sama bosnya daripada sama Allah. Kalau satu hari gak masuk, gak izin, takut kena warning. Betul Pak ya? Tapi kalau satu waktu, dua waktu, nggak sholat, nggak pernah izin sama Allah, izin aku ya Allah, jangan diadab besok ya. Berhubung ini kebetulan orang nambal ban banyak, jadi aku nggak sholat dulu ya Allah. Ya kan? Ini menyepelekan, menggampangkan atas perintah-perintah Allah, juga menyepelekan atas larangan-larangan Allah. Ini termasuk maksiatnya hati. Nah, maka di dalam tarekat itu ya, lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita melaksanakan atau menjalankan tarekat itu
tujuan utamanya adalah tazkiyatun nafsi anir rodail. Ya, berusaha untuk membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati, termasuk penyakit hati di sini. Ya, di dalam kitab Tambihul Ghafilin ini diterangkan bahwa amnun mim makrillah, menyepelekan atas perintah-perintah Allah, menyepelekan atas azab-azab Allah. Itu termasuk penyakit hati. Belum lagi nanti kedepannya nanti ada hasud, ada iri, ada dengki, ada kibir, macam-macam. Itu penyakit hati. Maka kalau kita sudah latihan melaksanakan atau menjalankan torekot, ya harus dilatih. Ketika hati kita muncul kibir, ya, ketika hati kita terasa hasud, ketika hati kita mengajak kita untuk berbuat maksiat, untuk berbuat mungkarot, ya harus kita hindari. Harus kita hindari. Itu cara supaya kita tidak menyepelekan azab Allah. Dan juga tidak menyepelekan perintah-perintah Allah. Makanya kalau di dalam tuntunan torekot itu kadang seorang guru mursyidnya itu mengajarkan kepada salik, ya, atau kita yang lagi belajar torekot itu dilatih untuk takut dengan perintahnya guru, ya, takut dengan perintahnya guru. Guru memerintahkan torekot ini dijalankan ya setiap selesai sholat 5 waktu, jangan sampai putus, ya. Kemudian kalau malam, di tengah malam ba'da nisfulail juga dikerjakan. Itu dengan perintah itu akhirnya kita berusaha untuk taat. Dalam segi dohir kita mentaati perintahnya guru, tapi dalam segi batin itulah perintah Allah. Sehingga dengan secara tidak langsung kita mematuhi perintahnya guru, maka akan secara otomatis mematuhi perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu loh Pak. Makanya sering juga disampaikan, bagaimana kamu mau takut sama Allah, kamu sama gurumu aja nggak takut. Bagaimana kamu dibilang memuliakan Allah, memuliakan gurumu aja tidak. Bagaimana kamu bisa taat sama Allah, taat sama gurumu aja tidak. Yang jelas-jelas nanti kalau nggak taat makan disentil gurunya, akan dijewer gurunya, akan disabut misalnya kan. Untungnya nggak ada lidi di sini kan. Kalau ada lidi itu yang agak-agak bangkang sedikit ya sekali-kali sabut lah ya, sekali-kali dicambuk. Ya guru ngajarin terhadap muridnya seperti itu agar secara otomatis murid itu nanti akan takut sama Allah. Mau nggak sholat takut sama gurunya, mau nggak wiridan takut sama gurunya. Paham nggak ini Pak? Jadi tolak ukur kita itu seperti itu, ya. Kalau kalian itu taat sama gurumu, kalian memuliakan gurumu, maka secara otomatis kalian itu takut sama Allah, memuliakan Allah. Tempo hari sudah pernah disampaikan, ya, dalam hadis Kanjeng Nabi, man akromal ulama fakot akromani. Waman akromani fakot akromallah. Waman akromallah fama'wahul jannah. Barang siapa yang memuliakan ulama, maka sama halnya mereka memuliakan aku Kanjeng Nabi. Dan barang siapa yang memuliakan aku Kanjeng Nabi, maka sama halnya mereka memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahul jannah, maka ganjarannya atau pahalanya adalah surga. Gitu loh Pak. Jadi dengan memuliakan ulama itu sudah secara otomatis bapak-bapak itu sudah memuliakan Kanjeng Nabi. Gimana bapak mau memuliakan Kanjeng Nabi? Bapak aja nggak pernah jumpa sama Kanjeng Nabi, ya kan? Cuman cerita kabarnya dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita, dari masyaikh kita.
Berhadapan langsung juga tidak pernah. Ya, ikut berjuang juga tidak pernah. Nah, maka tuntunannya dari Kanjeng Nabi itu menurunkan kepada tabiin ya, sampai ke kita itu diajarkan untuk taat kepada guru, memuliakan guru, menghormati guru, takzim guru. Bahkan ada sebuah pepatah kalau orang-orang kampung, orang-orang Jawa zaman dulu itu, guru adalah orang tua rohanimu yang tidak bisa dipisahkan. Tuntutannya nanti ila yaumil qiyamah. Apa yang pernah diajarkan oleh guru, terutama guru mursyid kita, itu satu persatu kalimat, satu persatu amalan, satu persatu zikir, itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil mahsyar. Ada kesalahan dari beliau, kita yang mengamalkan ini salah, maka yang dituntut pertama kali adalah guru kita. Tapi kalau ada kebenarannya, guru kita tidak serta-merta terus katakannya lenggang langsung masuk surga, tidak. Dituntut untuk menggendong atau memayungi atau menolong daripada murid-muridnya. Kalau kita ini di dunia masih enak-enak saja, malah sedikit-sedikit gak taat gak apa-apa lah. Mau apa ini urusan guru. Kadang guru juga gak ngerti kita. Keadaan kita kayak gini yuk, dipaksa suruh taat sama guru gimana? Nah, seperti itu. Tapi Bapak tidak merasakan besok di akhirat kayak apa pertanggungjawabannya guru. Dan guru berusaha untuk maksimal bagaimana kita sebagai seorang salik, sebagai seorang murid betul-betul memuliakan guru, memuliakan Kanjeng Nabi, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuntutan daripada guru. Maka kembali kepada pokok masalah tadi, maksiatnya hati itu termasuk adalah orang-orang yang menyepelekan Allah, menyepelekan perintah-perintah Allah, ya. Tidak takut dengan azab-azab Allah. Paham Pak ya? Ini ada beberapa penyakitnya. Sengaja tidak saya sampaikan panjang lebar, hanya satu persatu supaya bapak-bapak itu ngerti, bapak-bapak itu paham. Bukan berarti guru mursyid itu tadi itu pengen dihormati, tidak. Pengen dimuliakan, tidak. Ya. Tapi kita yang berhak atau wajib menghormati. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala itu kamu hormati atau kalian hormati, ya tidak tambah penghormatannya. Kemuliaannya juga tidak tambah. Enggak menguntungkan bagi Allah. Enggak kamu hormati, enggak kamu muliakan, ya enggak rugi bagi Allah. Kamu sembah ya jadi Tuhan yang maha agung, yang maha besar, yang maha segala-galanya. Enggak kamu sembah, ya enggak turun derajatnya, tidak jadi Tuhan. Gitu loh Pak. Ya seorang guru mursyid juga sama. Enggak mau dihormati, enggak pengen dimuliakan, enggak pengen ditakzimi. Tapi kitalah sebagai seorang murid yang harusnya takzim, harusnya memuliakan, harusnya sami'na. Jangan diucapkan loh. Ini tuntutannya berat ini, sami'na wa ata'na ini. Sami'na wa ata'na sama guru ini kalau pas ngaji kayak gini bisa. Simak bukunya, simak semua. Ayo disilahkan diminum, minum semua. Coba besok jam 9:30 datang ke sini ya. Kerja bakti misalnya. Izin Pak Yai, saya nggak bisa off karena kemarin udah off di kerjanya. Itu sami'na wa ata'na. Ayo. Berat mana coba? Berat gurunya apa berat tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya. Karena apa? Karena tidak pernah merasakan di dalam kolbu kita bagaimana pertanggungjawaban
seorang guru mursyid terhadap Allah Subhanahu wa taala besok. Tapi kalau seandainya ya, saya balikkan saja. Kalau seandainya guru mursyid manggil kita, Jordan misalnya kan, besok jam 10 pagi datang ke rumah ya. Aku mau perintahkan kalian bersih-bersih rumah. Kebetulan ada uang sekitar 2,5 juta itu kok nganggur di lemari, nanti bisa kamu pakai. Kira-kira off nggak di PT-nya Pak? Off nggak Pak Puji? Alah, aspal ditinggal, sate aja ditinggal. Boro-boro kok 2,5 juta, 1 juta aja lah. Guru mursyid langsung kasih amplop ini daripada jamur di dalam lemari. Kasihan lah. Tapi kalau saya kasihkan aja kok macam pengemis kayaknya kok nggak bagus, ya dikasih kerjaan lah kan gitu. Ya kan? Tanya Pak RT kalau nggak percaya tetap izin. Ya. Mau sami'na wa ata'na dengan kiai. Padahal ada duitnya gitu. Betul nggak? Tapi kalau guru mursyidnya atau kiainya itu hanya cuma perintah-perintah doang, sampai berbui. Ya, 1000 alasan. Kata anak sekarang lah inilah Bapak. Kita pelan-pelan sedikit demi sedikit latihan untuk menjadi seorang salik. Salik itu adalah orang yang berjalan di atas jalannya Allah. Itu tidak mudah. Itu tidak gampang. Resikonya, tantangannya sangat besar sekali. Makanya kita sering diajarkan oleh guru kita, segala sesuatu apapun itu coba kerjakan dengan hati. Jangan hanya semata-mata dengan akal dan tenaga ataupun pikiran kita saja. Tapi laksanakan dengan hati. Kamu akan tahu nanti yang sesungguhnya. Ya. Saking pentingnya hati, ya. Orang-orang tua kita itu kalau menasihatin kita dalam hal apa saja itu mesti disuruh hati-hati ya nak. Hati-hati terus. Ya udah kalau gitu hati-hati ya. Karena tidak ada yang abadi kecuali hati. Juga tidak ada yang hak kecuali hati. Paham Pak David ya? Jangan-jangan masuk ke telinga kanan keluar telinga kiri pula nanti. Nanti keajiannya udah hakikat, udah ma'rifat, ternyata syariatnya meleleh. Ini kan sama aja ngayem garemin lautan. Jadi gak usah terlalu muluk-muluk, sejajar-jajar kita ini aja lah. Kita baru berbicara satu ini saja sudah susah kita Pak. Ya. Saya kemarin mendengar satu ceramah dari Gus Ba itu. Zaman akhir itu banyak orang yang mentafsiri Al-Quran tapi tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi tafsirnya itu dibaca semua. Kalau saya mengatakan itu seperti kalimat saya yang sering saya sampaikan kepada kalian semua itu, cukup banyak yang pengalaman tapi tidak pengamalan. Suruh dalil ya keluar semua, ayat Al-Quran keluar, hadis keluar, dalil. Begitu ditengok hatinya, dohirnya bongkrek semua. Macam apa? Ya macam kedongdong, macam durian. Ya, durian masih mending, luarnya jelek, dalamnya bagus. Kedongdong, luarnya bagus, pecinan, pakai sorban, sarungannya aja minimal BHS, dalamnya kayak kedondong. Ya kan? Ini torekot itu menuntun sampai segitu Pak. Jadi kalau kita sudah siap untuk terjun di dunia torekot, ya harus pelan-pelan latihan sampai ke situ. Jangan malah mentang-mentang kita sudah tahu torekot, ya, udah ngerti ilmunya hakikat, malah menggampangkan. Allah kan Maha Ghafurur Rahim. Allah juga Maha tahu kok. Kan gitu kan? Nah, kalau nggak Maha tahu ya bukan Allah kan gitu. Hari ini dosa tahu kalau saya dibuat dosa oleh Allah. Ini kan pengalaman ini karena sering dengarkan, sering baca buku, sering tengok di Google, sering dengerin di YouTube. Padahal hatinya itu nggak ada di situ. Ya, kalau bahasa saya itu gamble aja gitu. Gamble aja. Sehingga ya banyak umat yang sekarang itu yang kejebak dengan casing, kejebak dengan dohirnya. Sementara batinnya rusak. Nah, torekot itu melatih dan menuntun kita untuk mengolah hati, mengolah rasa.
Agar kita betul-betul apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama ini betul-betul hak, nyata. Bukan hanya sekedar dipamer-pamerin gitu saja. Oh jeruk ini rasanya manis. Ya, coba cium kalau nggak percaya. Tapi nggak pernah makan jeruk. Boro-boro merasakan makan aja enggak. Kadang makan dimakan sih. Bisa dirasakan bahwa itu rasanya manis tapi tidak makrifat, tidak masuk ke dalam batin. Tidak mengenyangkan perutnya karena dimuntahkan lagi. Tahu manis kok betul. Pokoknya asal kulitnya yang kayak gini tuh, wah manis betul. Kalau nggak percaya coba saja. Habis itu dilepeh lagi, dikeluarkan lagi, nggak ditelan, ya nggak kenyang-kenyang perutnya. Tahu hakikat tapi tidak makrifat. Jadi bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tujuan kita untuk latihan sejak dini, sudah berani terjun di dunia tarekat. Jangan sampai sama dengan yang belum tarekat. Dan ada jangan sampai malah yang lucu lagi itu malah melebihi yang tidak tarekat gitu. Gimana akhir kan banyak itu. Udah ikut tarekat, hakikat, sholat aja enggak. Ada yang sholat itu kan ingat, aku udah ingat sama Allah kan sama aja sholat. Ada yang sampai segitunya, punya pemahaman yang seperti itu. Ada yang nggak usah makan, kita ingat makan aja udah kenyang sendiri gitu. Masya Allah, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya bisa-bisa aja kalau sudah makomnya memang seperti itu. Tapi kan bukan teori Pak. Ya, itu ada prakteknya. Bener nggak? Berani dia seperti itu. Ditantang seminggu nggak makan, nggak minum, kan kealiran lagi. Ya dut pokoknya. Kan gitu. 2 hari aja udah lepek-lepek. Nah, itu mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.